Halo, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini saya mau bercerita atau membagikan pengalaman saya bekerja di luar negeri. Oke, sebelumnya saya dulu pernah kerja di Jakarta, yaitu Jakarta Selatan, Alila SCBD. Kalian tahu lah pastilah di sana Alila SCBD. Saya kerja di bagian waiter sama supporting barista sih. Nah, dan pada saat itu sekitar running 1 tahun lebih, berapa bulan lah. Nah, saya mau pengen gitu loh merasakan gimana sih tuh rasanya kerja di luar. Oke. Dan pada saya oke. Tapi saya kendala di bahasa waktu itu kan. Oke lah, saya ngerti sedikit-sedikit tentang bahasa Inggris kan. Go ahead gitu kan. Saya sedikit ngerti, bisa dibilang 45% lah, 50% oke. 45% ngerti karena saya sekolah, ya sekolah nggak ada sertifikat, nggak ada apa ya, sekolah-sekolah kayak pariwisata aja gitu. Saya sekolah di Kalimantan, terus saya merantau ke Jakarta, dan saya dulu pernah magang di Bali juga. Oke, lanjut cerita. Saya kebetulan ada temen ya, namanya siapa saya nggak saya sebutkan. Saya tanya, kamu ada staf baru tuh, datangan dari luar gitu kan. Saya tanya gitu kan, gimana itu kerja di luar, enak enggak gitu kan. Pokoknya tanya-tanya gitu kan, apa rasanya, gimana, apa suka dukanya gitu kan. Saya tanyain semua, dia ceritain enak-enak semua gitu, nggak ceritain ada dukanya nggak apa. Oke, saya tertarik ya, orang namanya orang awam, gimana sih orang baru lulus graduate 1 tahun pengen kerja keluar. Oke. Pada saat itu dia kasih rekomendasi, ini resortnya itu kan. Saya sebutin negaranya Maldives, tapi resortnya nggak saya sebutin. Oke, secret. You know. Oke. Oke, saat itu saya apply. Oke, apply, keterima, interview. Nah, di interview kebetulan F&B-nya orang Indonesia, dan di interview sama F&B-nya, manajernya. Nah, dia suruh sedikit-sedikit bahasa Inggris sama ya mix gitulah, Indonesia bahasa Inggris. Oke, lolos. Oke lah. Terus setelah itu masuk ke GM, langsung ke GM gitu kan. Dan di GM itu nggak tahu, itu orang Afrika kalau nggak salah itu. Ayo, very difficult accent, seriously. Then I don't know what he asking also. Maksudnya saya nggak tahu dia tanya apa dan saya jawab apa gitu kan. Oke. Karena saya terdiam gitu kan, dia tanya sesuatu apa gitulah. Saya juga nggak inget apa yang dia tanyain, dan saya diam, quiet, nothing, say anything. Only hahu, only introducing, my name is Nur from Jakarta, bla 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 bla, like that. Terus udah interview dan oke, failure, gagal mungkin. Oke, udah. Setelah itu selang beberapa 1 jam kalau nggak salah, di email tuh sama FMB, oke, lolos. What the hell, alhamdulillah lolos dengan interview sama GM bla 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 kayak gitu. Ya udahlah, coba gitu kan. Sebenarnya nggak mulu-mulu sih sama GM, cuma tanya interview apa, introducing sama apa namanya, pengalaman gitu doang. Seterusnya ditanyain apa gitu lupa gitu kan, apa lupa lah pokoknya dia tanya apa ya. Terus habis itu oke lah, prepare dokumen apa-apa gitu kan. Yang enaknya ini kalau di pariwisata sama yang lain itu bedanya apa ya, kalau di pariwisata itu buat akomodasinya ke apa, kayak seperti flight ticket itu dia dibayarin sama si pihak perusahaan gitu kan. Dan kita cuma bayar kayak paspor atau jenis dokumen lainnya yang perlu disiapin gitu kan. Tapi kalau kita pengen cepet sih ya bayar pakai calo lah pastinya, karena pada saat itu saya domisili Jakarta, KTP saya Kalimantan, dan bla bla bla, persyaratannya banyak banget. Saya ke kantor resminya, oke, saya cari calon langsung pleng hari itu juga, nggak hari itu juga sih maksudnya. Nah, 2 hari lah jadi. Oke, jadi pleng pleng, pes, kirim dokumen, paspor, everything, dan surat kontrak apa masuk pleng. Dikasih 2 bulan buat resign, apa dikasih 2 bulan, apa dua bulan atau enggak, iya 2 bulan apa 1 bulan tuh buat resign. Habis itu apa, visa cardnya keluar semua, oke, flight lah. Bagaimana
bingungnya saya flight itu wah bingung lah pokoknya internasional. Saya flight from Jakarta tuh Kuala Lumpur tuh Maldives, sometimes go to Singapore. Oke, saya bingung itu ini baca tiketnya gimana. Ayo, pokoknya bingung. Ya, nggak mungkin dong saya bingung terus nggak tanya. Untungnya kan di mana? Di Malaysia itu kan kita bisa ngomong bahasa Indonesia lah, bahasa Malay, dia paham lah. Oke lah, saya tanya bla bla bla. Oke, kamu kesana. Oke, langsung dah. Oke lah, singkat cerita langsung ke Maldives nih lah. Coba imagine, bayangin gitu kan, orang lulak-luluk kayak saya dari kampung ke luar pada saat itu first time I go to Maldives, dan orangnya itu hitam-hitam. Aduh, seriusan ya, nggak bohong, kebanyakan gitu kan. Dan di sini mayoritasnya Muslim, oke? Mayoritasnya Muslim, oke, perfect banget gitu kan. Terus ya introducing oke. Ya bahasa Inggris masih jelepotan, pokoknya masih kayak kalem banget lah, nggak bisa ngomong, cuma ditanyain yes no. Oke, pokoknya sepatah dua patah gitu kan, ngomong masih mikir gitu kan, masih bingung merakit rakit ke dahulu, masih bingung gitu menyusun sentence-nya, dari ditanyain apa, disuruh apa, ini masih bingung sebenarnya. Jam berapa ini sih? Masih setengah. Oke, singkat cerita, pada saat itu saya kerja di buffet restorannya. Karena speaking saya masih low banget ya, gimana saya mau ke alakat, langsung terjun ke alakat dan terjun ke barista. Belum, pada saat itu saya masih di training di buffet. Oke, training buffet belum. Buffet itu singkat cerita itu buffet itu prasmanan lah, kayak orang Jawa itu namanya prasmanan lah. Prasmanan ya, pokoknya ngomongnya masih belepotan ya, gimana ya, kalau saya kayak gini terus ya nggak mungkin dong saya bisa stay di sini. Oke, saya latihan nih ngomong sendiri nih kayak orang gila. Saya coba tuh bahasa Inggris. Oke, and the moment now I understand what they speak now, I'm completely understand, even though I'm not 100% maybe not understand. Oke. Yang paling penting sih sebenarnya dari pengalaman itu kita tahu culture gitu kan, culture di sini tuh apa gitu kan, apa budayanya, gimana kerja, peraturan kerjanya. Sebenarnya peraturan kerjanya itu sangat simple ya, simple, easy way, easy easy. Sistem kerjanya kan di sini kan ada yang strict shift, ada yang half shift, kayak di split gitu loh, half shift, half split gitu kan, kayak morning dari jam 6 sampai jam 11, sampai jam 7 sampai jam 12, terus kita rest dari jam 12 sampai jam 6, terus jam 6 lagi kita masuk sampai ke jam 11, seperti itu kerja saya ya sekarang. Oke, singkat cerita sebenarnya budaya orang sini tuh kalau kerja sih sebenarnya hard sih dibilang ya, kayak orang Indo lah, selengean. Ya mungkin karena kita foreigners ya, kita harus tunjukin performa kita lah, nggak mungkin lah kita merantau kita kerjanya selengean, malas-malasan kan nggak mungkin kan ya, seperti itulah kejadian ya. Kalau orang sini ya seperti itu, kita jangan terlalu ketergantungan kerja diminta bantuan gitu kan. Kalau kalian bisa lakuin sendiri, lakuin, karena di sini inisiatifnya kurang, seriusan. Saya akui di sini inisiatifnya kurang. Kerja di sini kayak teamworknya masih kurang juga, masih bisa dibilang sangat kurang lah. Ya yang pasti kalau mentalnya itu harus kuat lah. Kalau di sini kan ya orang dia ngomong apa pakai bahasanya mereka, dia nggak tahu, kayak kita orang sini ngomong pakai bahasa mostly English di sini kan. Jadi yang terpenting untuk merantau ke luar negeri itu ya mental, fisik, sama ya itulah yang terpenting lah, yang saya sebutin tadi, yang menurut experience saya gitu kan. Sebetulnya kerja di luar negeri itu ya ada enaknya, ada enggaknya gitu. Kalau ngomongin gaji ya sebanding lah, enggak terlalu jauh sih sama yang di Jakarta waktu itu.
Ya kalau di Jakarta bisa kita sekitar 7 jutaan, kalau di sini ya 14 juta sampai segitu, belum termasuk servis apa, belum termasuk tips atau CPR yang lain lah. Kalau di sini tipsnya sih bisa dibilang kenceng ya, kenceng ya, terserah sih. Kalau di bagian front side itu kayak speed waiter atau itu, tipsnya itu kenceng di sini ya, kenceng lah, bisa sampai 6 jutaan lah per bulan, tergantung kita apa, engage-nya ke tamu gitu kan. Tapi di sini kebanyakan tamu itu orang Rusia, orang Italia kalau nggak salah, itu waktu dulu ya. Setelah waktu corona pandemi kita pulang lagi ke Indonesia karena kan apa ya, ekonomi lagi kacau itu untuk 2020 tuh bulan Maret tuh, saya ingat tuh dipulangin semua tuh, pulangin semua itu orang Indonesia, orang Pilipin, orang Thailand, pulangin semua. Cuma di sini stay itu sekitar berapa puluh staff lah, kayak orang India, Bangladesh, semacamnya itu. Dan so far sih untuk kerja di luar negeri ya, so far happy lah, happy, sad also. Apa lagi ya, nothing sih, nothing spesial ya. Cuma kadang kan kontrak kalau buat liburan sih, liburan itu 1 tahun sekali ya, bisa kalian ngambil juga 6 bulan sekali juga gak apa-apa. Nanti apa di 6 bulan saya kalian bayar sendiri. Cuma kan tiketnya mahal di sana, cuma mahal di tiket ya, karena saya harus terbang dari sini ke Dubai, kadang ke sini ke Singapura or Malaysia, terus ke Jakarta. Dari Jakarta kita pesan sendiri tiketnya, kita bayar sendiri tuh dari Jakarta ke Kalimantan itu. Ya udahlah ya, nikmatin aja lah. Yang penting kerja itu yang disyukuri, nikmati, cintailah pekerjaan kalian dimanapun itu, even tidak membuatmu kaya, yang penting bisa menghidupi keluarga, itu yang terpenting. Oke, salam satu jangkar. Bye.